Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. UNESCO menyebut minat baca buku masyarakat Indonesia tergolong rendah. Apa itu literasi? Mengapa itu penting? Secara umum, literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Namun sebenarnya definisi literasi telah meluas. Di tahun 2021, International Literacy Association mendefinisikan bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menginterpretasi, menciptakan, menghitung, dan mengkomunikasikan sesuatu menggunakan media visual, suara, dan digital dalam berbagai disiplin dan dalam pembahasan apapun. Lalu, mengapa literasi ini begitu penting? Sebagaimana mata melihat dan telinga mendengar, kemampuan literasi membuat kita dapat mengidentifikasi makna-makna melalui berbagai medium. Literasi layaknya indera keenam kita. Tanpanya, kita tidak akan berfungsi baik di masyarakat. Kita juga akan menjadi lebih mudah dibohongi, lebih sulit untuk mencapai tujuan, dan kesulitan untuk menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Literasi adalah fondasi untuk berpikir kritis. Tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi, kita tidak bisa membuat penilaian. Lalu, mengapa kita mendapatkan ancaman kemerosotan literasi? Internet adalah sesuatu yang masih sangat baru jika dibandingkan dengan sejarah peradaban manusia. Internet menyebabkan perubahan drastis terhadap gaya hidup dan kebudayaan manusia. Dimulai dari kemunculan Google, media sosial, hingga yang terbaru sekarang ini adalah ChatGPT. Hal-hal itu membuat kita lebih mudah mengakses berbagai informasi. Tapi, bukankah kita tetap membaca di internet? Mengapa justru tingkat literasi kita malah menurun? Kemampuan literasi tidak hanya dilihat dari seberapa banyak informasi yang kita konsumsi, tetapi dari seberapa dalam kita memahami makna dari suatu informasi. Literasi dan berpikir kritis, keduanya tidak dapat dipisahkan. Berliterasi perlu kritis agar bernilai. Berpikir kritis perlu berliterasi agar tidak sesat. Masalah yang ditimbulkan dari kemunculan internet adalah kemudahan akses pada informasi yang juga menyebabkan akses pada informasi yang tak bernilai. Sekarang ini kita menerima lebih banyak informasi, tetapi informasi itu hanya lewat begitu saja tanpa menimbulkan percikan pada proses berpikir kita. Masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kita lebih banyak mengonsumsi informasi, tetapi kita lebih sedikit berpikir. Kemunculan algoritma media sosial yang hanya dioptimalkan untuk kesenangan insan belaka memberikan insentif bagi konten-konten yang memicu tindakan impulsif bagi penonton. Seperti konten-konten yang mengeksploitasi emosi, mengeksploitasi nafsu. Selain itu, algoritma juga membuat kita terjebak pada dunia kita sendiri, bias-bias kita sendiri, membentuk echo chamber sehingga kita hanya akan menerima informasi-informasi yang kita mau, menjebak kita di dalam zona nyaman informasi dan menutup ruang untuk berpikir kritis. Ketika kita membahas tentang kebudayaan, seringkali kita membayangkan suatu romantisasi dari seni tarian, baju adat, dan lain sebagainya. Namun coba kali ini kita bahas kebudayaan dalam konteks yang luas, yaitu cara hidup dari seorang individu atau suatu kelompok. Internet membawa budaya baru. Cara kita bermedia sosial adalah suatu budaya. Cara kita berliterasi adalah suatu budaya juga. Budaya adalah rangkuman dari berbagai kebiasaan hidup kita. Bukan hanya kehidupan individual belaka, tetapi budaya juga merangkum kehidupan kita semua, kehidupan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam psikologi perilaku ada istilah social learning theory, bahwasanya kita membentuk kebiasaan dan kepribadian lewat interaksi sosial. Pernahkah kalian mendengar informasi bahwasanya kita adalah 5 orang terdekat kita? Dari sinilah pada akhirnya kita bisa membangun suatu kebudayaan yang sangat rumit, karena dalam kehidupan nyata kita tidak hanya dipengaruhi dan mempengaruhi 5 orang, tetapi banyak-banyak orang sekaligus. Dari interaksi yang kompleks inilah kita membentuk suatu kebudayaan. Lalu terbayang gak di kepala kita tentang bagaimana literasi akan benar-benar terpengaruh oleh sebuah kebudayaan? Mengingat definisi literasi yang sebelumnya kita bahas, kita bisa mulai melihat bahwasanya literasi bukan hanya membaca sebuah buku. Buku hanya sebatas media. Bahkan kita menemui konsep baru yang namanya multiliterasi, di mana di dalamnya terbagi menjadi komputer literasi, scientific literasi, statistical literasi, critical literasi, disaster literasi, ecological literasi, financial literasi, health literasi, linguistic literasi, media literasi, politik literasi, sosial literasi, matematika literasi, visual literasi, sampai musical literasi. Aku pun yakin di luar sana masih ada banyak literasi-literasi lainnya. Tentu bukan tugas kita untuk bisa menguasai itu semua, tetapi dari semua rasi-rasi tersebut,
pastilah mereka memiliki pola literasi yang mirip, serta tiap kemampuan literasi akan meningkatkan kemampuan literasi yang lainnya. Maka dari sini kita bisa membentuk sebuah pengumuman, yaitu kemampuan literasi umum, General Literacy Skills. Maka dari itu, untuk meningkatkan kemampuan literasi secara umum, tidak hanya dilakukan dengan membaca buku saja. Kita perlu menerapkan budaya literasi yang bernilai dari setiap aspek kehidupan kita. Dari bagaimana kebiasaan sehari-hari kita, kebiasaan kita di internet, di sekolah, kebiasaan kita saat berinteraksi sosial, karena hal-hal ini jugalah yang akan membentuk kemampuan literasi kita secara umum. Berbicara kembali perihal kebudayaan, kebudayaan adat lokal adalah kebudayaan yang telah bertahan dan berevolusi dari ribuan tahun yang lalu. Budaya adat lokal ini telah membentuk jati diri kita selama ribuan tahun. Dan tentu, budaya seperti ini memiliki budaya literasinya tersendiri yang tergambarkan dari keseniannya. Jangan pikir masyarakat adat itu kurang literasi. Justru mereka menguasai media literasinya tersendiri yang sudah banyak dari kita lupakan, sehingga kita tak begitu memahaminya. Sebuah literasi yang harmoni dengan alam. Untungnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat masih terdapat pelestarian kebudayaan adat yang terlihat dari pelaksanaan Serentahun tiap tahunnya oleh masyarakat Sunda Wiwitan di Cigugur. Dari sini kita bisa belajar tentang bagaimana nenek moyang kita berliterasi dan bagaimana kita belajar darinya. Sekali-kali lihatlah dan temukan makna literasi di dalamnya.